Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri, nomor PP 19010026. Lalu saya di sini akan menjelaskan materi tentang mata kuliah analisis laporan keuangan. Materinya yang pertama itu tujuan laporan keuangan, yang kedua itu jenis laporan keuangan menurut PSAK 1 revisi 2013, yang ketiga itu jelaskan elemen komponen laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yang pertama itu memberikan informasi mengenai yang pertama posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas, yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan 2013 PSAK 1 Penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu komponen, yang kedua tanggung jawab laporan keuangan. Karakteristik umum yaitu yang pertama penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, kelangsungan usaha, dasar akrual, material dan agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, konsistensi penyajian. Identifikasi laporan keuangan. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan, komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain seperiode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Selanjutnya, laporan arus kas selama periode. Seterusnya, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A dan 40D. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Penyajian posisi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Penyajian dapat menggunakan skontro atau stafel. Perusahaan dapat menggunakan metode klasifikasi lancar, tidak lancar, atau pendekatan lain. Misalnya, perbankan tidak menggunakan klasifikasi lancar, tidak lancar. Standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun penjelasan minimum lain yang harus dilaporkan terpisah jika nilai tersebut material. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambah jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar beserta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Laporan posisi keuangan atau neraca. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Selanjutnya, penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurangan laba atau laporan keuangan konsolidasian. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1 atau aset tidak lancar di atas. Yang selanjutnya, minimum line item penyajian neraca untuk nilai material disajikan secara terpisah, namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisah. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambah jika penambahan tersebut relevan. Selanjutnya, penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari material informasi tersebut. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Pos tambahan,
judul-subjudul, subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Jika penyajian aset lancar dan tidak lancar, maka aset atau liabilitas pajak tanggungan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Selanjutnya, laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Selanjutnya, ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi badan berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapkan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenalkan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna adalah beban keuangan pajak. Selanjutnya, minimum line item laba rugi komprehensif. Pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas, asosiasi, dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, suatu jumlah, tanggal, dan mencakup total dari selama laba rugi setelah pajak dari operasi dan dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengurangan nilai wajar. Dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Selanjutnya, laba rugi komprehensif lain atau CALK. Ketika pos-pos pendapatannya atau beban bernilai material, maka entitas pengungkapan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebabnya pengungkapan terpisah, antara lain itu bisa kita lihat di slide. Selanjutnya, entitas penyajian analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi dalam entitas mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain, yaitu penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Komponen penghasilan komprehensif dapat kita lihat pada slide tersebut, bisa dijelaskan di sana. Selanjutnya, informasi dan penghasilan komprehensif lain bisa kita lihat pada slide tersebut. Ada beberapa, yaitu selanjutnya penghasilan komprehensif lain bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas bisa kita lihat pada slide, menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Selanjutnya, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, transaksi dengan pemilik dan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya, penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas, modal setor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan selanjutnya saldo laba.